Wah, teman-teman udah siap semua ya buat ibadah. Kalau gitu, Pinky panggilin Kak Belva dulu ya. Kak Belva, Kak Belva. Iya, kenapa Pinky? Ini teman-teman udah siap semua tuh buat ibadah. Oh iya? Iya. Coba Kak Belva lihat. Oh iya, halo adik-adik. Kak Belva senang sekali adik-adik masih semangat untuk beribadah. Pinky juga semangat, Pinky. Iya, Pinky juga semangat. Adik-adik, yuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu baik pada kami. Oleh sebab itu, saat ini kami mau memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kiranya ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay! Nah, adik-adik, tadi kita sudah selesai memuji Tuhan. Tadi nyanyi lagu Daki-Daki. Iya, tadi kita nyanyiin lagu Daki-Daki. Ya, Nah, sekarang saatnya untuk mendengarkan cerita. Ya, betul sekali. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya. Adik-adik,
Yuk kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ayo. Yuk. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pada hari ini? Kalisa berharap dan selalu berdoa kita semua dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kalisa mengajak kalian semua untuk berdoa. Yuk! Bapa yang ada di surga, kami berterima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan. Berkat-Mu setiap hari dan perlindungan-Mu selama ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka telinga kami, buka mata kami, dan buka hati kami, agar dapat menyimak firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi,
supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Adik-adik sudah menyimak firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini Kalisa akan membahas tentang anak yang memberikan bekal untuk Tuhan. Nah, anak itu tadi diceritakan dia membawa bekal. Bekalnya apa ya adik-adik? Siapa yang dengar-dengaran dengan jelas? Iya benar. Ya, anak itu membawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kalau adik-adik punya bekal makanan, apakah adik-adik makan sendiri bekalnya atau berbagi-bagi kepada teman-teman semua? Nah, apakah kalau ketika adik-adik melihat adik kecil di rumah atau kakak yang tidak makan, apakah kalian memberikan, berbagi kepada kakak dan adik? Atau kalian umpetin atau disimpan baik-baik karena berpikir itu makanan kesukaan aku, kalau berbagi nanti aku gak dapat makan apa-apa, bisa habis. Apa adik-adik berpikir seperti itu? Jangan ya, adik-adik harus seperti anak kecil tadi ya. Dia punya bekal tetapi dia tidak sayang-sayang dengan bekalnya. Dia mau berbagi, dia kasih kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus bisa membagikan bekal itu kepada 5.000 orang. Banyak ya? Wah, luar biasa Tuhan kita yang tadinya cuma ada 5 roti dan 2 ikan, jadi banyak sekali. Bahkan ada sisanya loh. Wah, hebat sekali ya. Nah, Kalisa mau adik-adik menonton satu video lagi. Oke? Terus piece of it. Nah, adik-adik sudah melihat ya video yang Kalisa share tadi. Nah, apakah adik-adik seperti teman-teman sekelas anak tadi? Diam-diam dia memberikan bekal mereka untuk dibagikan kepada temannya yang tidak makan. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah ketika adik-adik berbagi dengan adik atau kakak atau bahkan teman, tetangga, mama dan papa bahkan ya, apakah ketika adik-adik berbagi itu didesak oleh mama dan papa? Ayo dek, cepet kasih dede,
kasihan dia nangis-nangis. Atau tanpa disuruh mama, melihat adik belum makan, kalian buka bekal kalian, lalu kalian bagi kepada adik supaya adik tidak menangis. Atau ketika kalian sudah, kalau yang TK sudah sekolah, melihat teman yang tidak bawa bekal, dia murung aja karena dia lupa bawa bekal. Apa yang kalian lakukan? Apakah didesak sama guru? Ayo semua teman-teman, ada teman yang tidak bawa bekal, ayo berbagi makanan. Atau kalian tanpa disuruh sama guru, kalian lihat bekal kalian, oh aku punya nugget banyak, dibawain oleh mama. Lalu dengan inisiatif sendiri, dengan karena sayang dengan teman, kita berbagi kepada teman. Bagaimana dengan adik-adik? Ya, benar, kalian harus berbagi tanpa disuruh, ya, tanpa dipaksa, tanpa didesak oleh siapapun, tanpa didesak oleh mama atau papa, ya. Jadi kalian memberi karena kalian sayang, kalian memberi karena kalian peduli, kalian memberi karena kalian mencintai Tuhan. Karena dengan berbagi, Tuhan tahu bahwa ini adalah anak yang dikasihinya. Nah, bagaimana dengan adik-adik semua, adik-adik kelas Joy? Mulai hari ini ya, kalau ada makanan, kalau ada mainan apapun juga berbagi ya. Tapi berbagi dengan karena hati kita, ya, bukan karena dimarahi mama, bukan karena dikasih tahu guru, dikasih tahu papa, tetapi karena kita mau, karena kita mengasihi, karena kita menyayangi teman kita, adik kita, kakak kita, bahkan orang tua kita. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi rema untuk kita semua. Kita akhiri ibadah kita hari ini, kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Kami mau berbagi dengan orang lain, bukan karena paksaan, bukan karena didesak mama papa, bukan juga karena hadiah, tetapi karena kami mencintai-Mu. Kami mau menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.